Selamat datang di Kabupaten Bengkulu Utara, daerah yang terhampar luas di Provinsi Bengkulu dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun dihadapkan dengan tantangan besar tentang sumber energi listrik serta pengelolaan limbah organik. Inilah Portagen, solusi revolusioner untuk mengatasi dua masalah utama di wilayah ini. Akses terbatas terhadap energi listrik dan pengelolaan limbah organik yang belum optimal. Portagen tidak hanya memberikan akses energi yang handal, tetapi juga berperan dalam mengubah limbah organik menjadi biogas, mengurangi beban lingkungan dan memberikan solusi ramah lingkungan. Partisipasi Portagen dalam kompetisi Cell Life Wire Energy Solution adalah langkah strategis untuk memperluas dampak dan menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah serupa di seluruh dunia. Banyak masyarakat di daerah Kabupaten Bengkulu Utara kurang dapat mengakses sumber energi listrik yang memadai. Di samping itu, ada masalah tentang limbah organik yang melimpah, namun tidak dapat dioptimalkan oleh masyarakat secara menyeluruh. Tentu, Portagen hadir sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara menyeluruh. Portagen membedakan diri dengan berbagai inovasi lainnya melalui inovatifnya produk. Teknologi yang sangat canggih yang diterapkan oleh Portagen itu sendiri, serta inovasi yang berfokus pada keterjangkauan dan juga kebermanfaatan untuk masyarakat lokal secara menyeluruh. Portagen membawa perubahan positif yang nyata, serta memberikan akses energi yang sangat luas. Serta Portagen juga berupaya untuk menjadi fondasi bagi masyarakat yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Di samping itu, Portagen juga perlahan untuk membentuk perilaku sosial masyarakat yang tangguh, tumbuh, serta berdaya. Dengan Portagen, kita tidak hanya turut andil dalam sebuah proyek sosial. Tentu harapannya akan dapat diduplikasi oleh masyarakat secara umum dan general. Dengan Portagen, kita juga mendukung gerakan-gerakan ramah lingkungan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Portagen juga hadir sebagai wujud konkret dan bukti nyata bahwasanya energi bersih dan Indonesia nol emisi pada 2060 itu adalah fakta. Substitusi, mengganti energi atau panel surya dengan teknologi yang lebih canggih yang tentunya akan menjadi salah satu energi alternatif untuk bangsa Indonesia ini. Di samping itu juga menggunakan teknologi biogas yang harapannya nanti bisa mengeluarkan atau bisa membuat bahan energi baru yang tentunya bisa hemat energi dan juga menjadi energi alternatif di masa depan. Combine atau gabungkan. Teknologi biogas itu tentu perlu digabungkan atau dikombin dengan apa yang ada pada saat ini pada pengembangannya, termasuk biodigester dan juga termasuk panel surya yang kita usulkan pada judul Portagen kali ini. Dan tentunya dengan adanya Portagen kita dapat menghemat dan mengefisiensi energi yang ada pada saat ini untuk digunakan menjadi energi baru terbarukan di masa yang akan datang. Adaptasi. Tentu salah satu hal yang paling penting adalah adaptasi dengan lingkungan masyarakat. Terutama hari ini masyarakat membutuhkan hal-hal yang sifatnya portable. Dengan hadirnya Portagen tentu akan menjadi salah satu solusi penting untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada pada permasalahan sosial masyarakat. Modifikasi, tentu hal ini sangat diperlukan karena kita mengintegrasikan Portagen dengan apa yang ada pada dunia digital, sehingga monitoring dan juga sistem yang ada pada Portagen nantinya dapat dijalankan secara jauh, secara jarak jauh ataupun daring. Dan juga modifikasi yang akan kita lakukan adalah modifikasi dalam segi pemasaran agar penjualan Portagen semakin meningkat. Atau manfaatkan tujuan lain. Tentu Portagen kita akan manfaatkan sebagai salah satu sumber energi lain di luar lingkup rumah tangga, bahkan untuk skala industri kecil atau industri menengah. Tentu dengan hadirnya Portagen ini kita dapat mengoptimalisasi apa yang ada pada saat ini di lingkup masyarakat dan di lingkup pemanfaatan dan pengelolaan limbah yang ada di Indonesia.
Eliminate atau menghapus. Tentu Portagen menghapus part-part yang dianggap sudah tidak penting atau dianggap bisa diefisiensi di masa yang akan datang. Dengan adanya Portagen yang sangat hemat energi, yang sangat juga hemat biaya, tentu akan menjadi salah satu solusi dan juga salah satu penggabungan permasalahan-permasalahan yang ada. Reverse atau balikan. Sehingga hari ini Portagen tentu akan masuk ke dalam potensi market yang sangat besar. Kita akan bersaing dengan beberapa energi-energi alternatif lainnya seperti pembangkit listrik tenaga biogas dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Tentu Portagen akan menggabungkan dua hal ini menjadi hal yang sangat menakjubkan. Halo. Di sini untuk mengajarkan ide dari Portagen, kita harus adanya penyusunan empati map Portagen, yang dimana kita harus mengetahui dulu apa itu empati map. Nah, di sini empati map adalah teknik atau alat yang digunakan dalam berproses desain berorientasi pada pengguna untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna dengan lebih mendalam. Ini membantu pengembangan produk atau layanan untuk memasuki perspektif pelanggan dan melihat dunia dari sudut pandang pelanggan. Mari kita masuk ke susunan ide empati map. Dalam empati map ada yang namanya idea cluster, di mana terdiri dari empati map pelanggan, empati map solusi, empati map persaingan, serta empati map lingkungan. Nah, kita masuk dulu ke empati map pelanggan, yang dimana empati map pelanggan adalah langkah pertama dalam pembuatan empati map, di mana Portagen mengidentifikasi siapa target pengguna atau pelanggan potensial produk dan layanan Portagen. Ini bisa berupa kelompok demografis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau preferensi gaya hidup. Identifikasi pelanggan yang cepat penting untuk memastikan bahwa solusi yang Portagen tawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyesuaian terhadap pola perilaku dan pola hidup masyarakat sangat menentukan untuk model bisnis ini, mengingat konsep keberlanjutan yang ditawarkan sederhana namun memiliki dampak yang kompleks. Empati map pelanggan yaitu ditanggung-jawabi oleh Dani Fazli yang merupakan tim leader di Portagen. Untuk harapannya outputnya yaitu keluarga yang tinggal di kawasan urban, rumah tangga yang di lingkungan, target komunikasi yang berorientasi gaya hidup berkelanjutan, serta instansi pemerintahan daerah. Keempat ini merupakan target dari empati map pelanggan. Kita masuk ke empati map solusi, yang dimana empati map solusi adalah bagian di mana Portagen menjelaskan solusi atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi tantangan pelanggan. Ini termasuk deskripsi produk atau layanan, fitur-fitur kunci, dan nilai yang ditawarkan pada pengguna. Solusi yang terbaik harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan baik dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mereka. Serta Portagen menawarkan solusi energi terbarukan yang portable dan dapat disesuaikan menggunakan biogas untuk memasak listrik melalui panel surya. Produk ini mencakup sistem biogas yang mudah diinstal dan panel surya yang dapat dipasang di tempat yang terpilih, serta platform digital untuk memantau dan mengelola penggunaan energi. Yaitu penanggung jawabannya ada Muhammad Ihza di bagian marketing, yang dimana ini mencakup solusi yang dimana hemat biaya, mudah diakses, serta konsep yang portable. Mari kita lanjut ke empati persaingan. Analisis persaingan tentu menjadi salah satu yang terpenting dalam skalabilitas, yang dimana bagian ini membantu Portagen memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan. Kebutuhan ini berupa
hal-hal seperti efisiensi, kenyamanan, atau harga yang terjangkau. Sementara itu, tantangan berupa hal-hal seperti keterbatasan waktu, uang, atau pengetahuan tentang produk atau layanan tertentu. Memahami kebutuhan dan tantangan ini akan membantu Portagen merancang solusi yang lebih baik dan relevan. Persaingan mungkin lebih berasal dari perusahaan energi terbarukan lainnya yang menawarkan solusi serupa penyedia energi konvensional dan produsen perangkat energi portable. Portagen membedakan dirinya dengan fokus pada probabilitas, integrasi, biogas, dan kemudahan pengguna melalui platform digital. Keunggulan ini dapat menarik pelanggan yang membutuhkan solusi energi yang fleksibel dan mudah diakses. Sebagai penanggung jawab pada analisis persaingan, yaitu ada Adis Saputra sebagai operasional. Masuk ke empati map terakhir, yaitu empati map lingkungan, yang dimana pengguna akhir yang mungkin tertarik pada solusi energi terbarukan Portagen termasuk keluarga urban. Bagian terakhir empati map yang memahami konteks lebih luas di mana solusi Portagen beroperasi, termasuk pesaing di pasar, tren industri, perubahan regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi adopsi dan pertumbuhan solusi. Memahami lingkungan ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin memengaruhi kesuksesan produk dan layanan Portagen. Faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan, kesadaran lingkungan dari masyarakat, dan perkembangan teknologi energi dapat mengaruhi adopsi dan pertumbuhan bisnis Portagen. Di sini, dalam empati map lingkungan, sebagai penanggung jawab yaitu Muhammad Bima Fernanda sebagai teknisi. Oke, sudah lihat kan bagaimana produk dari Portagen dan strategi pemasaran dari Portagen tersebut. Jadi, mari kita menuju energi bersih dengan Portagen. Dan sekian dari kelompok kami Portagen, dan sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye.